Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali lagi ke Qatar Master 2024 yang sudah memasuki paruh kedua setelah hari jeda kemarin kawan. Sudah 5 game dimainkan oleh para pemain. Sebentar lagi juga akan dilanjutkan game ke-6-nya kawan. Nah, sampai 5 game ada 2 nama berada di posisi puncak untuk grup A. Ada Grandmaster Murali Kartikeyan asal India bersama Grandmaster Armenia dengan 4,5 poin. Hasil dari 4 kali menang, 1 kali remis. Sedangkan unggulan utamanya kawan, unggulan pertamanya Arjun Erigaisi berada di posisi ke-6 dengan 3 kali menang, 2 kali remis, mendapatkan 4 poin. Arjun ini dalam misi mengejar FIDE sirkuit poin kawan, untuk mengejar ketertinggalannya yang sudah disalib kembali oleh Fabiano Caruana, karena Caruana di bulan ini sudah 2 kali memenangkan turnamen terbuka di Amerika Serikat. Jadi Arjun, Caruana kawan bersaing untuk mendapatkan tiket ke kandidat lewat FIDE sirkuit. Walaupun begitu kawan, Arjun ataupun Fabiano Caruana juga berpeluang lolos ke kandidat lewat jalur FIDE rating. Oke, sementara itu saja sedikit info dari turnamen ini kawan. Dan untuk game yang akan kita ulas ini adalah game dari juara nasional Rusia, Vladislav Artemiev di babak kelima menghadapi International Master asal Cina kawan. Game ini cukup brutal di finishingnya kawan, cukup solid di pembukaan dan middle gamenya. Karena kepepet waktu, hitam memilih langkah yang pragmatis, langsung dihukum dengan pengorbanan-pengorbanan Vladislav Artemiev. Ancaman skakmat tak terhentikan. Artemiev ini adalah juara nasional Rusia 2 kali berturut-turut kawan, memenangkan kejuaraan Rusia Super Final sejak tahun 2023-2024. Dan dia di sini menghadapi International Master asal Cina mengawali dengan pion E4, da pion C5 sila defense, kuda C3, pion E6, kuda F3. Setelah kuda C6, akhirnya permainan tertutup dibuka kembali oleh Artemiev dengan pion E4. Pion pukul seperti biasa, Menteri C7 berubah ke dalam bentuk permainan Shisila Taimanov. Yang biasa putih akan keluarkan gajah-gajahnya kawan. Gajah gelap E3, gajah terang E2. Saya akan tunjukkan jalur utama gajah E3 saja ya. Untuk gajah E2-nya lain kali saja. Nah, gajah E3 biasa akan berlanjut dengan pion A6, kontrol petak B5 agar salah satu kuda ataupun gajah terang tidak macam-macam ke petak B5. Putih bisa angkat menteri ke D2 untuk mempercepat rokade panjang. Selepas kuda F6, rokade panjang gajah B4, pressure kuda kawan, dan pressure pion E4, pion F3, kuda E5, kuda B3, buka langsung lajur D ini kawan. Dan di sini pion B5, kalian bisa geser raja ke B1, menteri E1, ataupun langkah-langkah yang lain. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Memilih dengan langkah kuda C ke B5 menekan menteri. Yang paling banyak menggunakan kuda D yang ke B5 kawan. Tapi Artemiev memilih dengan kuda C ke B5. Mungkin untuk mempercepat akselerasi pion ini ya, pion C. Menteri mundur ke B8, posisi yang bagus untuk tetap mengawal diagonal gelap ini. Setelah gajah D3, nah kuda F6. Kalau kalian usir kuda ini kawan, tentu pertukaran kuda didahului oleh putih. Jangan sampai pindah kuda karena kuda ini dalam posisi wassalam kawan. Nah, kuda F6 terlebih dahulu. Rokade pendek dipilih oleh Artemiev. Setelah gajah E7, menteri E2, rokade pendek juga dilakukan oleh hitam. Gajah G5, tahap pengembangan putih sudah selesai kawan. Semua perwira berkembang, raja sudah rokade, dan benteng sudah saling terkoneksi. Ada satu game hitam memainkan menteri keluar ke petak E5, putih menang kawan. Di sini ada opsi juga dengan pion H6, pion D6, pion D6 dimainkan oleh hitam. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya di langkah ke-10 ini. Segera keluarkan gajah terang untuk berkembang kawan. Dan juga perkuat senternya di baris kelima ini. Pion F4, langkah bagus dari Artemiev. Mencoba mendobrak petak pusat kawan. Multi tujuan, multifungsi bermain dengan pion F4. Untuk kontrol petak E5 dari aktivitas kuda. Siap dorong-dorong juga kawan. Dan juga berikan tempat bagi manuver kuda. Atau berikan jalan tempat bagi benteng jika sewaktu-waktu ingin diangkat. Itulah tujuan bermain dengan pion F4. Hitam dorong pion E5.
untuk buka akses bagi gajah terang berkembang kawan, menantang pertukaran. Harapannya jika diterima tentu diambil balik menggunakan pion saja untuk tetap mendapatkan kontrol di luar ruang gelap ini kawan. Nah, mungkin kuda akan ke peta F5, baku hantam jual beli di sini kawan. Atau jika ditolak oleh putih di sini kawan, dengan langkah pertukaran kuda, ini kurang bagus. Pion pukul pion E5, ancam kuda. Dan seterusnya mungkin ambil balik langsung saja tetap untuk mendapatkan kontrol ya. Dan kuda ini mundur. Ataukah gimana melakukan pertukaran terlebih dahulu. Ternyata pion E5 ini juga bikin pushing kita. Ternyata banyak sekali probabilitas kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau diterima memberikan sedikit keuntungan bagi hitam. Ditolak dengan langkah kuda D mundur ke B3. Pion pukul pion untuk kosongkan ruang bagi kudanya kawan. Diambil balik oleh gajah. Kontrol peta E5. Tetap lompat ke peta E5. Di sini raja H1 dan gajah D7. Akhirnya berkembang juga perwira minor terakhir hitam. Sedang mengawasi kuda. Kuda 3 kembali ke peta D4. Kenapa tidak kuda ini saja ya? Agar tidak lama-lama kena pressure kawan. Ya kalau kita melihat mungkin tidak ada bedanya ya. Tapi di sini jauh lebih kuat memang. Kuda naik ke peta D4 dari Vladislav Artemiev. Menteri D8 coba keluar kawan. Kuda mundur ke C3. Benteng C8. Pion H3 kontrol peta G4 agar kuda ataupun gajah tidak macam-macam untuk menyerang menteri. Pion A6. Benteng AD1 lanjut Artemiev. Benteng E8, kemudian di sini baru melakukan pertukaran gajah sikat kuda E5. Ternyata tidak terlalu disukai oleh Stockfish. Dengan kuda F3 kawan. Atau gajah tarik mundur sementara ke E3. Melakukan pertukaran untuk membuka lajur D. Ambil balik pion D, ganggu kuda. Kuda ke F5 kawan, ancam gajah gelap. Nah, pion G6 merupakan opsi terkuat. Atau sekalian sikat. Ambil balik oleh benteng. Selepas itu menteri keluar. Peta B6 untuk mengiris diagonal gelap ini, mengincar pion B2 juga. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Di sini memilih dengan langkah pion B5. Artemiev dengan pion A4. Langkah bagus untuk memecah pion ini kawan. Provokasi supaya pion ini didorong dan tidak ada lagi yang kontrol peta C4 bisa diisi oleh gajah untuk mendapatkan diagonal serang yang bagus. Dan pilihan terbaik masih pion G6. Di sini kawan kontrol waktu sudah mulai mepet. Hitam sudah di bawah 1 menit. Dia melakukan kesalahan dengan pion B4. Kuda D5 menantang pertukaran kuda kawan. Langsung diterima. Ambil balik. Berikutnya gajah ambil pion A4. Blunder dalam posisi kontrol waktu yang mepet kawan. Mepet sekali. Tinggal 36 detik. Sementara masih berada di langkah ke-23. Mereka berdua banyak menghabiskan waktu di tahap pembukaan dan awal middle game kawan. Dalam kontrol waktu yang sudah mulai mepet kawan, ambil pion saja. Ambil pion saja. Agar jumlah pion ini setara di sisi menteri kawan. Sedang mengincar juga pion di peta C2. Langkah blunder. Langkah terbaiknya gajah tarik mundur ke peta F8. Atau ke peta F6. Ambil pion. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik. Dan coba temukan langkah terbaik bagi putih untuk mengawali gebrakannya kawan. Agak sulit ini. Ya dibilang sulit juga sulit. Kalau kalian menemukan 2 langkah pertama, berarti kalian calon Grandmaster. Artemiev korbankan kuda terlebih dahulu. Kuda ambil pion G7, serang benteng posisinya kawan. Raja ambil, langkah kesalahan. Sekarang skakmat tak terhentikan. Langkah terbaiknya tak perlu ambil. Mungkin gajah C5 ini juga bagus. Tapi kalian kehilangan benteng ataupun juga ada opsi menteri G4 persiapan discover. Repot juga kawan. Posisi gajah juga mengincar peta H7. Banyak sekali opsi yang bisa dimainkan oleh putih di sini. Tapi paling tidak skakmat tidak terjadi lebih cepat. Tapi raja ambil kuda ini skakmat tak terhentikan kawan. Silakan kalian cari kembali langkah kelanjutannya yang terbaik untuk mengawali ancaman skakmat 7 langkah. Yang lain lewat. Hanya ada 1 langkah.
Oke, tak perlu lama-lama, saya tunjukkan. Artimiev kembali membuat langkah pengorbanan. Kali ini benteng diluncurkan, ambil pion F7 skak. Raja ambil. Kalian tidak mau ambil, mau pergi kemana? Mundur mojok kah? Menteri E4 dan wassalam di langkah berikutnya. Sulit ya? Sudah? Ambil saja. Menteri H5 skak. Raja tidak bisa lari ke sini, kawan. Ada pion. Mundur ke F8. Diikuti Menteri H6 skak. Terus kejar raja. Untuk berada di ruang terang agar gajahnya ini juga ikut bermain, kawan. Raja F7. Menteri ambil pion H7 skak. Raja mundur ke F8. Kalau bergerak ke peta F6, ya wassalam ya. Satu langkah, skak mat. Bergerak mundur ke peta F8. Skak lagi, Menteri H6. Maju lagi. Dan gajah G6 skak, hitam menyerah. Kalau maju ke sini, dieksekusi dengan benteng, sudah skak mat. Kalau mundur ke peta G8, kawan, ya, skak matnya di sini. Itulah, kawan, permainan dari Vladislav Artimiev di babak kelima. Diawali blunder hitam dengan ambil pion A4 kuda, ambil pion G7, disusul benteng diluncurkan, ancaman skak mat tak terhentikan. Setelah gajah G6 skak ini, hitam menyerah. Oke, semoga bisa menghibur kalian, kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.